1, 2, 3, let's go! Oke, pada video kali ini kita akan membahas limit yang mendekati tak hingga. Untuk limit mendekati tak hingga ini, teori yang kita gunakan hanya satu, yaitu ini. Jadi limit X mendekati tak hingga 1 per X pangkat N itu sama dengan 0, dengan N nya ini adalah bilangan asli. Jadi mulai 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau ketemu bentuk 1 per X pangkat 2 atau 1X pangkat 3, 1X pangkat 1000 dan seterusnya, maka nilai limitnya otomatis langsung sama dengan 0. Nah, dari teori ini seperti biasa kalau kita menentukan nilai limit itu pertama kita coba dengan substitusi ya. Kalau substitusinya gagal atau menghasilkan bentuk tak tentu, maka itu harus kita lanjut. Kalau beberapa saat yang lalu atau sebelumnya untuk bentuk trigonometri bisa kita gunakan penyederhanaan, kemudian rumus tertentu, rumus khusus untuk trigonometri. Demikian halnya dengan ini. Cuma bentuk tak tentunya ini ada dua dalam limit yang mendekat tak berhingga, yaitu yang pertama bentuk tak berhingga per tak berhingga. Ini ya. Kalau ketemu bentuk ini maka nilai limitnya tidak tentu. Jadi kalau ketemu limit bentuk ini atau nilai bentuk ini maka harus kita lanjutkan ya, lanjutkan. Nah, yang kedua bentuk tak berhingga dikurang tak berhingga. Nah, secara logika kita tahu kalau tak berhingga dibagi tak berhingga itu kan tak berhingga itu kan amat sangat banyak. Jadi kalau kita bagi juga tak tentu, ini demikian ini juga ya. Nanti beda dengan penjumlahan. Kalau tak berhingga ditambah tak berhingga itu sama dengan tak berhingga. Jadi lebih banyak lagi, demikian juga kalau dikali, dibagi. Tapi kalau dikurang ini tidak tentu karena kita nggak tahu ini seberapa, ini berapa ya. Dan tak berhingga sendiri itu sebenarnya bukan bilangan ya. Ada buku yang mengatakan bahwa ini bukan bilangan, sehingga jawaban tak berhingga itu dianggap selesai, tetapi sebenarnya limit itu tidak mempunyai limit ya, tapi dia ada jawabannya ya. Ini untuk dua bentuk ini tak berhingga. Kalau yang limit mendekati selain tak berhingga atau limit yang berhingga itu bentuk tak tentunya adalah 0 per 0. Nah, sekarang kalau di tak berhingga ini bentuk tak tentunya adalah tak berhingga per tak berhingga dan tak berhingga dikurangi tak berhingga. Ya, kita lanjut dengan beberapa contoh soal supaya lebih jelas. Ya, supaya tidak membosankan karena terlalu panjang, mungkin videonya akan saya bagi menjadi dua file atau dua video. Yang pertama khusus membahas yang bentuk ini, dan yang kedua ini. Dari penjelasan nanti ada beberapa soal yang tidak saya bahas, tapi saya berikan kunci jawaban sehingga kalian bisa mencoba sendiri dan menyesuaikan dengan kunci jawabannya. Yang pertama adalah bentuk tak berhingga tak berhingga. Ya, tak berhingga dibagi tak berhingga. Kita coba. Ini seperti pernah kita pelajari bahwa untuk menentukan limit kita selalu menggunakan substitusi langkah pertamanya. Walaupun nanti kalau kita sudah paham langkah ini bisa kita lewati dengan cara kita bisa melihat rumus ini, apa melihat limit ini, dengan melihat kita bisa menentukan dia tak berhingga, dia tak tentu atau tidak ya. Kalau dengan sering mengerjakan soal kita akan tahu bahwa limit ini nanti arahnya arahnya tak tentu atau bisa disesuaikan dengan substitusi ya. Tapi sebagai awal kita cek dulu dengan substitusi. Limit X mendekati tak berhingga 3 dikurangi 1 per X ya. Substitusi, kita coba substitusikan. Nah, 3 langsung ingat kalau ini sudah kita substitusikan maka notasi limit kita tinggalkan. Kita tulis lagi. Jadi di sini 3 dikurang 1 per tak berhingga. 1 per tak berhingga itu sama dengan 0 ya. Ya, bayangkan 1 dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, dibagi 5 dan seterusnya, dia akan semakin kecil. Nah, semakin kecil ini kita asumsikan dia sama dengan 0 walaupun dia sebenarnya bukan benar-benar 0. Jadi yang perlu diingat bahwa nilai limit ini adalah bukan nilai sebenarnya, dia hanya nilai pendekatan. Jadi kalau dikatakan 1 per tak berhingga sama dengan 0, itu artinya nilai 1 per tak berhingga itu mendekati 0, bukan betul-betul 0. Dan di sini 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Nah, dengan substitusi kita sudah dapat nilai atau sudah dapat jawaban
bukan 0 per 0 atau bukan tak berhingga per tak berhingga. Sehingga jawaban dari atau nilai limit X mendekat tak berhingga 3 dikurang 1 per X sama dengan 3. Selesai ya. Jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi, dengan substitusi sudah ketemu bahwa ini nilainya 3. Coba kita lihat contoh yang kedua. Kalau kita punya limit X mendekat tak berhingga X tambah 1 X kurang 3, kita coba langkah pertama substitusi ya, substitusikan. Nah ini ketemu tak berhingga tambah 1 ya, tak berhingga itu banyak ditambah 1 jadi tetap lebih banyak. Tak berhingga dikurangi 3 jelas masih banyak, jadi nanti munculnya tak berhingga per tak berhingga. Inilah yang disebut dengan bentuk tak tentu untuk limit mendekati tak berhingga, sehingga langkah ini harus kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan caranya berikutnya. Kalau ketemu bentuk ini, maka caranya adalah harus kita lihat penyebut. Ini yang bawah jangan lupa ya, penyebut. Penyebut ini kita lihat, penyebut ini biasanya terdiri beberapa suku. Kalau satu suku ya nggak masalah. Kalau banyak suku kita lihat variabel yang pangkatnya tertinggi. Nah, coba kita lihat. Nih, bagilah pembilang dan menyebut dengan variabel yang memiliki pangkat tertinggi dari penyebutnya. Nah, coba kita lihat ini penyebutnya X-3, variabelnya X, 3 konstanta. Variabel X ya, cuma 1 ya, X. Kebetulan X nya juga pangkat 1, jadi variabel tertinggi dari penyebutnya adalah 1, sehingga pembilang dan menyebut ini kita bagi dengan X pangkat 1 atau kita bagi dengan X saja. Limit masih kita tulis notasinya karena belum substitusi, jadi X tambah 1 per X, X-3 per X. Nah di sini kita uraikan lagi. Langkah ini nanti bisa dilewati kalau kita sudah paham. Kalau belum, ini saya uraikan satu persatu ya. Jadi yang sudah bisa ya ikutin aja, jangan bosan. Yang belum bisa perhatikan. Jadi ini X, kita pisah X tambah 1 per X, itu bisa kita tulis X per X ditambah 1 per X. Yang bawah juga menjadi X per X dikurang 3 per X. Ya nggak masalah ya. Oke lanjut. Nah ini baru substitusi, sehingga notasi limitnya kita hilangkan atau kita tinggal, kita tulis lagi karena di sini sudah substitusi, yaitu X dibagi X 1. Bukan substitusi, ini masih pembagian biasa. Yang ini 1 per X, 1 per tak berhingga, ini 3 per tak berhingga. Hasilnya 1 per tak hingga itu 0, 3 per tak hingga juga 0. Jadi ini saya tulis jadi 1 ditambah 0, 1 dikurang 0, 1 per 1 sama dengan 1. Jadi limit X mendekati tak berhingga dari X plus 1 X-3 atau X plus 1 per X-3 adalah 1 ya. Jadi ini langkah lanjutannya. Jadi kalau ketemu bentuk tak berhingganya, bentuk limitnya, bentuk tak tentunya itu tak berhingga per tak berhingga, maka penyelesaiannya kita lihat dari penyebutnya ya. Penyebutnya dilihat, di antara penyebut itu ada variabel, ada berapa variabel, kita ambil yang variabel tertinggi. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya kita lanjut contoh berikutnya. Kalau contoh ini jelas ya karena ini X pangkat 1. Kita lanjut contoh berikutnya. Contoh berikutnya atau soal berikutnya ini ya saya tulis sebagai soal nomor 1 ya. Tadi kan contoh ya, soal nomor 1 bentuknya seperti ini. Tentukan limit dari X mendekat tak berhingga 5x kuadrat dikurang 2x tambah 7 per 2x kuadrat tambah 3x kurang 4. Kita lihat penyebutnya. Ini ada dua variabel ya, variabel x kuadrat dan variabel x. Pangkat tertingginya dimiliki oleh x pangkat 2 karena di sini x pangkat 1. Maka pembilang dan menyebut kita bagi dengan x pangkat 2 seperti ini ya. Jadi kita bagi dengan x pangkat 2, hasilnya adalah masing-masing pangkat 2 kita uraikan ya. Ini jadi dipecah, ini 5x kuadrat dikurang 2x tambah 7, saya bagi langsung ya. Jadi 5x kuadrat bagi x kuadrat tinggal 5 dikurang 2 per x ya. Jadi di sini x nya saya coret dengan x kuadrat, berarti tinggal x yang di bawah, yang di ini yang 7 tetap 7 per x kuadrat yang di bawah. Yang penyebutnya juga gitu, 2x kuadrat dibagi x kuadrat, ini coret x kuadratnya tinggal 2 ditambah 3x per x kuadrat tinggal 3 per
X dikurang 4 per X kuadrat. Nah ya hasilnya ini saya langsungkan aja. Jadi X nya kita ganti dengan tak berhingga. Jadi 2 dibagi tak berhingga 0, 7 dibagi tak berhingga juga 0, ini 3 dibagi tak berhingga juga 0, 4 dibagi tak berhingga juga 0. Hasilnya 5 kurang 0 tambah 0 tetap 5, 2 tambah 0 kurang 0 tetap 2. Jadi jawabannya adalah 5 per 2. Ini ya. Ini jadi nilai dari penyelesaian ini adalah 5 per 2. Oke, kita masuk soal berikutnya ya, masih. Jadi untuk limit mendekati tak hingga ini memang lebih banyak digunakan untuk fungsi aljabar ya, walaupun nanti juga ada fungsi yang trigonometri tapi tidak banyak. Jadi contoh-contohnya nanti juga sebagian besar, bahkan mungkin semuanya adalah contoh-contoh dari fungsi aljabar ya. Nah yang kedua bentuk soalnya adalah ini saya jabarkan lebih detail lagi daripada yang soal sebelumnya. Ini kita lihat penyebutnya ada X pangkat 3, ada X variabelnya. Jadi karena ini X pangkat 3, ini X pangkat 1, maka yang kita ambil, yang kita gunakan adalah X pangkat 3 sebagai variabel dengan pangkat tertinggi. Jadi semuanya kita bagi X pangkat 3 ya. Jadi di sini nah ini kita bagi pembilang, kita bagi X pangkat 3, penyebut juga kita bagi X pangkat 3. Sehingga hasilnya kan seperti ini. Kita breakdown atau kita pecah lagi, masing-masing dibagi X pangkat 3. Kalau contoh sebelumnya kan ini enggak saya tulis. Jadi ini dibagi X pangkat 3, yang penyebutnya yang bawah juga dibagi X pangkat 3 ya. Jadi, nah ini X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 tinggal X. Ini tinggal X pangkat 2, di sini masih X pangkat 3 ya. Yang penyebutnya X pangkat 3 bagi X pangkat 3 itu 1. Ini 7X. Nah ini harusnya X pangkat 2. Jadi ini 7 per X pangkat 2. Tapi nanti tidak pengaruh dengan hasil, karena nanti ini kita masukkan atau kita substitusikan dengan tak berhingga ya. Ini salah ketik ya, ini harusnya X pangkat 2. Nah dari sini kita substitusikan, ingat masuk substitusi berarti notasi limitnya nggak kita tulis lagi ya, semua tak berhingga sehingga ini menghasilkan 0. Yang bawah 1 tambah 0 jadi 0 per 1, jadi hasilnya adalah 0 ya. Kita tidak perlu mencoba, atau kita sudah bisa kita bayangkan, bisa kita coba dalam hati, tidak perlu kita tulis bahwa ini kalau langsung kita substitusikan itu hasilnya pasti 0 per 0. Sorry, tak berhingga per tak berhingga, karena ini nanti masuknya tak berhingga dikurangi 7 tetap tak berhingga, di bawah jelas tak berhingga. Hanya langsung kita gunakan aturan ini ya, karena ini sudah kelihatan jelas. Tapi kalau masih ragu ya dicoba aja nggak apa-apa, kita substitusikan, hasilnya akan tak berhingga per tak berhingga. Soal ketiga ya, nomor berikutnya ini masih sama dengan tadi, jadi supaya lebih paham aja, jadi saya berikan contoh sebanyak-banyaknya ya, banyaknya, kemudian nggak bosan malahan ya. Jadi bentuknya yang kita lihat adalah di sini ada X pangkat 4, ada X pangkat 3, ada X, ini variabel semua. Tapi fokus kita adalah pada variabel dari penyebut. Ya, penyebut di sini adalah X pangkat 3 dan X. Berarti pangkat tertingginya adalah pangkat 3. Nah, penyelesaiannya, nah kita lihat berarti ini apa? Nanti semuanya ini kita bagi dengan X pangkat 3. Jadi, nah kita bagi X pangkat 3. Maka kita uraikan, kita pecah, kita turunkan. Jadi masing-masing suku dibagi X pangkat 3, hasilnya adalah ini. Jadi di atas masih ada 3X pembilangnya. Yang di penyebut ini X pangkat 3 dengan X pangkat 3, habis ya tinggal 5. Ini tinggal X pangkat 2, ini masih X pangkat 3. Dari sini baru kita substitusi ya. Substitusi berarti notasi limitnya nggak kita tulis lagi. Nah bukan 300 ya, ini berarti 3 kali tak berhingga yang ini ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Tak berhingga dibagi 5 ya, jadi hasilnya tak berhingga. Di beberapa buku disebut bahwa tak berhingga ini adalah bukan bilangan.
Sehingga dikatakan limit X mendekati tak berhingga untuk fungsi 3x kuadrat dibagi 5x pangkat 3 ditambah 10x tambah 0 tidak memiliki limit. Ya, tidak memiliki limit. Jelas, tapi bukan tidak tentu ya. Jadi ini selesai. Beda dengan tak berhingga itu tak tentu. Kalau ini tidak memiliki limit. Kenapa? Karena tak berhingga ini bukan bilangan, berarti dia tak mencapai limit. Itu beberapa buku menyatakan demikian, tapi nggak perlu kita masalahkan. Untuk level SMA cukup kita tahu bahwa limit ini hasilnya sama dengan tak berhingga. Soal berikutnya masih sama ya, masih sama, bentuknya juga masih sama. Mudah-mudahan yang sudah bosan yang sudah bisa tidak bosan, yang belum bisa lebih jelas ya. Jadi bentuknya ini sama, berarti kita lihat di penyebut. Kalau kita lihat semuanya sih variabel ada 3 ya, ini dan ini. Tapi kita lihat di penyebutnya dan cuma satu variabel. Kalau kita lihat di penyebutnya, dia cuma ada satu variabel yaitu x pangkat 3. Berarti semuanya nanti baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan x pangkat 3. Ya. Kita bagi dengan x pangkat 3. Jadi, nah kita uraikan. Tadi sudah saya katakan langkah ini bisa dilewati. Jadi dari sini langsung ke sini boleh, atau dari sini ke sini nanti ini nggak perlu juga boleh. Tapi ini saya jelasin sedetail mungkin supaya tidak bingung. Hasilnya, nah x pangkat 4 dibagi x pangkat 3 tinggal x. Yang ini tinggal x kuadrat jadi penyebutnya. Yang ini x pangkat 3 dibagi x pangkat 3 tentu habis ya, tinggal 5. Jadi yang ini tetap. Dari sini baru kita substitusi menjadi seperti ini. Ingat, notasi limitnya sudah tidak kita tulis lagi karena kita sudah substitusi. Hasilnya apa? 0 atau tak berhingga dikurangi 0 dibagi 5 tambah 0. Jadi hasilnya tak berhingga ya. Mudah ya. Jadi nggak terlalu sulit sebenarnya. Kita tinggal menentukan, yang penting kita bisa menentukan apakah ini menghasilkan bentuk tak tentu atau bentuk yang tentu. Kalau kita sudah tahu bahwa ini tak tentu, maka langkahnya seperti ini ya. Baik, berikutnya juga masih bentuk aljabar ya. Ini kalau kita lihat, nah di sini banyak variabel. Kembali kita fokus pada penyebut. Ini ada x pangkat 2, ini ada x pangkat 1. Tentu yang kita pilih adalah x pangkat 2. Maka baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan x pangkat 2 ya, x pangkat 2. Kemudian kita uraikan ini bagi x pangkat 2 semua, masing-masing sukunya. Hasilnya adalah 3x kuadrat dikurang 4 per x ditambah 6 per x kuadrat dibagi 2. Ini karena 2x kuadrat dibagi x kuadrat 2 ditambah 1 per x dikurang 7x pangkat 2. Dari sini kita substitusikan. Oke, notasi limit sudah tidak ada. Ini x-nya kita ganti dengan tak berhingga semua. Jadi hasilnya 0 tambah 0 per 2 tambah 0 tambah 0. Sehingga hasilnya adalah 0 per 2 atau sama dengan 0. Itu. Jadi nilai limit ini sama dengan 0. Satu lagi bentuk limit yang akan saya bahas sebelum nantinya kalian mengerjakan sendiri. Ya, limit 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dibagi 2x pangkat 3 per x. Semuanya ada variabel, ada 4 kalau tidak, tapi ada 3. Pangkat 3, pangkat 2, dan pangkat 1. Tapi kita fokus pada penyebut, yaitu x pangkat 3 dan x pangkat 1 ya. Berarti yang kita gunakan atau yang kita gunakan sebagai pembagi adalah x pangkat 3. Ini. Jadi masing-masing kita bagi dengan x pangkat 3. 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. Ini hasilnya. Jadi ini bisa kita coret ya. Biasanya kita katakan begitu, walaupun sebenarnya ini dibagi. X pangkat 3 dibagi pangkat 3 adalah 1. Nah, hasilnya ini. Kalau sudah sampai di sini, kita langsung substitusi dengan menghilangkan atau meninggalkan notasi limit. Jadi tinggal 3 dikurang 2 per tak berhingga per 2 ditambah 1 tak berhingga. Dibagi tak berhingga hasilnya 0. Jadi 3 dikurang 0, 2 tambah 0 sama dengan 3 per 2. Ya, ini untuk yang ini, untuk limit mendekati tak berhingga dari 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dibagi 2x pangkat 3 ditambah x. Hasilnya 3 per 2 ya, 3 per 2.
Nah, sekarang kita lanjut ini soal nomor 7. Sepertinya kalian harus mengerjakan sendiri. Jadi kita lihat di sini variabel penyebutnya hanya X pangkat 3. Berarti pembilangan menyebut nanti dibagi dengan X pangkat 3, ya. Nah, berikutnya soal ke-8. Nah, ini juga pangkat 3, berarti nanti apa? Penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan X pangkat 3. Sama nomor 9 ini kita lihat ada 4 variabel, konsentrasi pada atau fokus pada penyebut. Di penyebut ada X pangkat 2 dan X pangkat 1. Berarti nanti pembilang dan penyebut kita bagi dengan X pangkat 2. 9 10. Nah, kita lihat penyebut lagi, pangkat 3, pangkat 2. Berarti yang kita gunakan sebagai pembagi atau pembilang dan menyebut kita bagi dengan X pangkat 3, ya. X pangkat 3. Nah, kita kembali ke sini tadi, ke awal, ya. Kita sudah bahas yang di sebelah sini. Jadi limit ini kalau kita substitusikan menghasilkan bentuk ini. Yang kedua, bentuk tak tentu kedua adalah tak berhingga dikurang tak berhingga. Jadi nanti kalau substitusinya menghasilkan bentuk ini, bentuk tak hingga yang bentuk seperti ini, penyelesaiannya akan berbeda dengan cara ini. Tapi ini hanya langkah awal. Langkah berikutnya tetap kita kembali ke bentuk yang ini. Oke, kita cek bentuk yang kedua, ya, bentuk tak berhingga dikurang tak berhingga. Nah, teorema limitnya sama, ya. Jadi ini yang harus kita pegang, 1/X pangkat N ini selalu hasilnya 0 untuk limit yang mendekati tak berhingga. Ini ya bagian kedua dari limit fungsi trigonometri yang mendekati tak berhingga. Nah, teorinya tetap sama, limit 1/X pangkat N itu selalu sama dengan 0. Ini prinsip dasarnya. Sekarang kita coba bentuk limit yang seperti ini, ya. Bentuknya panjang dan bagus, ada akar, ada kuadrat, pengurangan lengkap di situ. Nah, langkah pertama kita substitusi. Ini langkah sangat awal. Jadi kita untuk mengetahui apakah dia menghasilkan bentuk tak tentu atau tidak, ya. Ini kita substitusikan langsung, X-nya kita ganti dengan tak berhingga. Maka di sini limitnya atau notasi limitnya sudah nggak kita tulis, hingga menjadi 0 dikurang 1 dan seterusnya. Maka hasilnya adalah tak berhingga dikurang tak berhingga, sehingga langkah ini harus kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi sudah kita coba, ya. Kita sudah coba tadi menghasilkan tak berhingga dikurang tak berhingga. Kita ingat bentuk SMP itu pada saat kita belajar aljabar ada istilah merasionalkan. Tapi kita di sini nggak merasionalkan. Yang kita ambil adalah cara merasionalkan itu kita kalikan dengan kawannya. Nah, ini juga begitu. Ini kita kalikan dengan kawannya. Kita asumsikan ini dua suku. Ini suku pertama, suku kedua dengan tanda operasi pengurangan. Maka kawannya adalah operasi penjumlahan. Jadi ini kita kalikan. Nah, bentuk penjumlahan, ya. Jadi ini yang diingat. Nah, ini saya tanda. Jadi pengurangan diganti dengan diganti dengan penjumlahan. Kenapa begitu? Nah, ini hasilnya adalah nanti perkalian dua suku. Jadi kalau bentuk ini dikalikan lawannya, nanti bentuknya adalah ini kuadrat kali dikurangi ini kuadrat. Ya, ini kita kalikan, ini negatif positif, nanti hasilnya karena ini sekawannya maka hasilnya adalah ini kuadrat dikurangi ini kuadrat. Ya, ini bentuk. Jadi kalau sudah kuadratkan nanti bentuk akarnya akan hilang. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya ini kuadrat kurang ini kuadrat. Yang masih bingung boleh dilihat ini di bagian atas saya tuliskan. Nah, ini. Jadi kalau kita punya A kuadrat dikali A plus B, hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini bentuk selisih dua kuadrat dulu namanya di materi tentang bentuk-bentuk aljabar, ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini jadi bentuk 2x-1 kuadrat. Ini banyak yang masih salah, mudah-mudahan di kelas ini enggak. Banyak yang jawab ini adalah 4x kuadrat dikurang 1. Tapi yang betul jawabannya adalah ini.
ya. Ini pasti masih ada yang ingat, tapi mungkin ada yang lupa. Nggak apa, nanti di setelah ini akan saya coba jelaskan dikit tentang ini. Kita lanjut ya. Jadi ini 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat 0, nggak perlu tulis. Negatif 4x ditambah 6x itu 2x. 1 tambah 5 6. Penyebutnya tetap jangan kita atik dulu ya, satu-satu. Yang pembilang dulu yang kita atik. Nah ini tadi yang lupa, ini yang merah ini. Kenapa ini bisa ke sini? Nah ini coba. Nah dilihat ya. Jadi 2x min 1 kuadrat itu sama dengan 2x min 1 kali 2x min 1. Sehingga hasilnya 4x kuadrat ini dapat dari 2x kali 2x. 2x kali negatif 1 negatif 2x. Negatif 1 kali 2x itu negatif 2x. Negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1. Ya negatif 2 negatif 2x negatif 4. Ini asal usulnya ini ke sini dari sini ya, dari sini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi bentuk saya tulis lagi dibagi x. Hasilnya adalah nih 2x dibagi x tinggal 2, 6 per x tetap. Yang bawah juga demikian, 2x bagi x itu 2. Ini tetap. 4x kuadrat bagi x kuadrat itu 4. Yang lain tetap. Nah, ini yang masih bingung tadi. Jadi x itu sama dengan akar x kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini pangkat tertinggi x kuadrat, tetapi x kuadrat di dalam akar, maka yang di luar akarnya kita tulis jadi x ya, bukan x kuadrat lagi. Nah, ini kita substitusikan, notasi limitnya sudah kita hilangkan. Jadi 2 dibagi tak beringga semuanya. Hasilnya yang di atas 0 tambah 0, ini 2 kurangi 0 dan seterusnya. Nah, ini 2 akar 4 dikurang 0 kurang 0, berarti kan tetap akar 4. Akar 4 itu 2, jadi hasilnya 0 per 2 ditambah 2 atau 0 per 4 sama dengan 0. Jadi hasilnya untuk soal pertama ini adalah 0 ya, hasilnya 0. Perhatikan di sini bahwa sebenarnya untuk limit tak beringga ini yang bentuk pengurangan, tak beringga dikurang tak beringga, penyelesaian akhirnya kita tetap menggunakan yang prinsip menyelesaikan limit yang bentuk tak tentunya, tak beringga per tak berhingga. Contoh yang kedua, nah bentuknya ini ya, secara teori harus kita substitusikan sebenarnya, tapi kan dari perhitungan awal kita sudah tahu sebenarnya kalau ini kita isi tak beringga, ini kita isi tak beringga, maka hasilnya pasti tak berhingga dikurang tak berhingga. Makanya kita langsung saja kita kalikan dengan kawannya. Ini negatif, berarti kawannya nanti yang positifnya. Nah, ini positifnya. Sehingga hasilnya apa? Maka hasilnya karena ini sama-sama akar, maka hasilnya akan tinggal menghilangkan tanda akar karena ini dikuadratkan masing-masing. Nah, jadi saya kasih kurung ya karena ini pengurangan, jadi supaya nanti tidak membingungkan pada saat kita buka kurung. Ini sama dengan 9x dikurang 2. Nah, ini kita buka 9x berarti negatif 9x, ini negatif positif, di sini negatif ya. Jadi nanti 9x dikurang 9x ya 0, nggak tertulis, maka tinggal negatif 2 dikurang negatif negatif 2 dikurang 1 yaitu negatif 3 ya. Ini jadi hasilnya seperti ini. Sampai di sini ya, kita kembali ke bentuk awal, yaitu bentuk yang apa, bentuk tak tentunya itu tak berhingga per tak berhingga ya. Nah, sehingga konsepnya ya kita bagi. Nah, ingat yang tadi, ini pangkat tertingginya adalah x pangkat 1 atau x, tapi dia di dalam akar, maka di luar akarnya adalah akar x ya. Di dalam akar x, di luar akarnya akar x. Nah, saya tulis. Nah, ini langsung saya masukkan, substitusikan, maka notasi limitnya udah nggak kita tulis lagi, berarti 0. Akar 9, jadi 0 per 6, jadi sama dengan 0. Jadi limit untuk ini nilainya atau hasilnya sama dengan. Hal yang ketiga, nah bentuknya seperti ini. Jadi ada dalam akar ini, dalam bawah tanda akar ada x dalam kurung 4x tambah 5, berarti ini harus kita selesaikan. Ini kan perkalian ya, kita selesaikan dulu seperti ini. Nah, jadi x kali 4x, 4x kuadrat, x kali 5, 5x. Jadi setelah bentuk ini maka kita kalikan dengan sekawan. Sekawan dari ini negatif ya, berarti positifnya, berarti 4x kuadrat tambah 5x ini dalam akar ya, ditambah
akar 4x kuadrat min 3. Hasilnya adalah seperti tadi, selisih 2 kuadrat ya. Jadi ini kuadrat kali itu dikurangi ini kuadrat. Karena sudah bentuk akar, maka pengkuadratannya tinggal melepas tanda akar. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketemu ini saya langsung loncat. Nih. Jadi 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat 0, 5x tetap, negatif kali negatif jadi positif 3. Penyebutnya biarkan. Jadi bentuk terakhirnya masih 5x tambah 3 per ini. Ingat tadi ya, ini penyebutnya pangkat tertingginya adalah 2. Maka penyebutnya kita bagi yang dalam akar ya, kita bagi x pangkat 2 atau x kuadrat. Sementara pembilangnya karena di sini tidak ada akar, maka pembilangnya kita bagi dengan x ya. Jadi yang ini bisa bagi x kuadrat karena dalam akar, maka yang tidak ada akarnya kita bagi dengan x saja. Oke. Nih. Nah, kita taruh sini. Nah, ini kita bagi x, yang ini kita bagi x kuadrat sehingga ini tinggal 5. Ini tinggal 3 per x ya. X-nya langsung saya substitusikan tak berhingga. Ini 3 dibagi tak berhingga ya, jadi 0 0, 0 sehingga 5 tambah 0 tetap 5. Ini 4 tambah 0, ini 4 tambah 4 dikurang 0. Jadi hasilnya adalah 5 per akar 4 ditambah akar 4. Nah, akar 4 itu 2, jadi 5 per 4. Jadi nomor 3 jawabannya adalah 5 per 4. Ya, sekarang kita masuk di soal keempat. Ini bentuknya adalah 3x kuadrat ditambah 4x kurang 6, tapi dalam bentuk dalam akar ya, dikurang dan seterusnya. Nah, untuk nomor 4 dan seterusnya silakan dikerjakan sendiri ya. Nanti ada sampai 9 atau 10 nanti kerjakan sendiri. Beberapa saya beri kuncinya, tinggal kalau mencocokkan. Kalau tidak cocok dengan kunci, coba lagi karena bentuk dari nomor 4 dan seterusnya ini mirip dengan bentuk soal sebelumnya. Memang untuk yang bentuk tak tentu, tak berhingga dikurang tak berhingga, ini agak panjang karena setelah kita mengalihkan dengan sekawan, kita akan kembali menyelesaikannya dengan bentuk yang tak berhingga per tak berhingga ya, dengan mengalihkan atau dengan membagi variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Keempat, ini soal kelima. Nah, panjang juga, saya beri jawabannya. Soal kelima jawabannya 6. Soal ke-6 jawabannya 1 ya. Ini soal ke-7, ini agak panjang tapi nggak apa-apa. Nah, kita coba, kalian coba pelan-pelan. Yang ke-6, soal ke-7 jawabannya adalah 3. Soal ke-7-nya ya, soal ke-7 dan 3. Oke, soal ke-7 ini lumayan panjang tapi tidak apa-apa, dicoba pelan-pelan aja, nggak usah tersusah. Kalau kamu ngerjakannya buru-buru ini nanti bisa salah tanda, akibatnya fatal ya. Jadi nomor 7 ini jawabannya adalah 3. Jadi kerjakan pelan-pelan supaya bisa hasilnya langsung ketemu, daripada nanti cepat-cepat tapi mengulang lagi karena nggak ketemu ya. Jawabannya 3. Kalau tidak ketemu 3, ulangi ya. Oke. Soal nomor 8 lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi, semuanya dalam bentuk akar. Jadi caranya apa? Ini kita kalikan dengan sekawannya satu-satu. Dengan ini dengan ini. Hasilnya adalah 3,5 ya, 3,5. Oke, sampai di situ penjelasan tentang limit fungsi trigonometri yang mendekati tak berhingga ya. Jadi kalau kita ketemu soal limit trigonometri, limit fungsi trigonometri yang mendekati tak berhingga, nanti ada 2 kemungkinan ya. Ada 2 kemungkinan bentuk tak tentu, bisa tak berhingga per tak berhingga, bisa tak berhingga dikurang tak berhingga. Kalau ketemu tak berhingga per tak berhingga, penyelesaiannya adalah kita lihat pangkat tertinggi dari penyebut. Nah, pangkat tertinggi itu kita gunakan sebagai pembagi, pembilang, dan penyebut. Kalau ketemu tak berhingga dikurang tak berhingga, kita kalikan dengan kawannya, seperti kita merasionalkan bentuk aljabar. Setelah kita kalikan sekawannya, hasilnya nanti kita bawa kembali ke bentuk yang tak berhingga per tak berhingga, yaitu dengan cara melihat penyebutnya. Jadi untuk yang bentuk tak tentu, tak berhingga dikurang tak berhingga, itu memang lebih panjang ya.
Oke, silakan dicoba beberapa soal tadi yang belum saya bahas. Kita ketemu lagi di video yang